Halo teman-teman, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai prinsip impuls dan momentum, tetapi kali ini pada sistem partikel-partikel atau lebih dari satu partikel atau melibatkan dua maupun tiga partikel. Nah, kita lihat terlebih dahulu pendahuluannya. Prinsip impuls dan momentum adalah salah satu prinsip dasar dalam fisika yang digunakan untuk menjelaskan tentang gerakan partikel-partikel dalam sebuah sistem. Prinsip impuls dan momentum dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada partikel-partikel tersebut mempengaruhi gerakan dan posisi partikel-partikel dalam sistem. Nah, ini dibaca berulang-ulang, jadi perlu dipahami bahwa impuls atau gaya-gaya dari luar itu nanti akan mempengaruhi momentum sebuah partikel. Nah, tentu teman-teman perlu mengingat-ingat lagi, perlu membaca kalau perlu tentang momentum itu apa. Momentum ialah besaran massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, ketika sebuah partikel diberi impuls, diberi gaya dari luar pada satuan waktu tertentu, maka itu akan berpengaruh pada pergerakan maupun posisi partikel di dalam sistem. Nah, ini adalah rumusan untuk prinsip impuls dan momentum linear pada sebuah sistem partikel-partikel. Jadi ada indeks E, ini nanti menunjukkan jumlah partikelnya atau nomor partikel. Kemudian G itu nanti pusat massa sistem partikel. Sedangkan resultan gayanya dinotasikan sigma F I atau gaya-gaya yang bekerja. I ini nanti menunjukkan jumlah ataupun nomor partikel akan sama dengan sigma massa I dikalikan dV I per dt. Ya, artinya di sini kalau teman-teman melihat massa dikalikan kecepatan itu momentum, sedangkan T itu jumlah waktu di mana gaya itu bekerja. Kemudian untuk prinsip impuls dan momentum linear, teman-teman perhatikan ya, ini bandingan dengan prinsip energi dan kerja pada halaman 42. Anda perhatikan bahwa di sini sama ya seperti di sistem partikel kemarin atau yang hanya melibatkan satu partikel. Sigma massa I dikalikan kecepatan I1, nah masih ingat ya, simbol 1 ini kemarin ini adalah perwujudan menunjukkan kecepatan awalnya ya, kecepatan awalnya. Jadi massa dikalikan kecepatan itu momentum. Nah, ini menunjukkan kecepatan awalnya ditambah dengan sigma integral T1 sampai T2 Fi dikalikan dt. Nah, ini impulsnya ya, impuls atau gaya luar yang bekerja pada satuan waktu tertentu itu akan menyebabkan perubahan momentum ya, perubahan momentum. Di sini ditunjukkan sigma massa I dikalikan VI2. Artinya di sini akan terjadi perubahan kecepatan ya, karena massa dari partikel itu cenderung tetap ya, ataupun nanti partikel-partikel itu nanti tetap, maka yang berubah adalah kecepatannya. Nah, di sini juga ditunjukkan massa dikalikan V itu momentum akan sama dengan sigma M I kalikan VI. Nah, ini menunjukkan nanti jumlah partikel ataupun nomor partikelnya. Secara prinsip sama ya, secara prinsip sama. Ini konsep ini harus dipegang oleh teman-teman sebelum melanjutkan, karena di prinsip impuls dan momentum sistem partikel ini sudah dibahas ya, dan kurang lebih sama.
Ya, sehingga pemahamannya tidak akan jauh berbeda. Lalu kita ditunjukkan, ya, bila resultan impuls eksternal itu sama dengan 0 atau tidak ada gaya dari luar, maka jadi di sini disebutkan ya bahwa kalau tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah sistem tadi atau impuls eksternalnya itu sama dengan 0, maka ada istilah konservasi momentum linier. Konservasi itu lebih ke kekekalan ya, momentum linier, kekekalan momentum linier. Artinya di awal dan di akhir momentumnya akan sama. Ditunjukkan dari notasi-notasi yang ada ini. Jadi kalau membaca notasi ini perlu kita renungkan, kita perhatikan bahwa sigma m i dikalikan kecepatan I1 ya, momentum awalnya akan sama dengan sigma m i dikalikan VI2 momentum akhirnya ya. Atau kalau dinotasikan lagi VG1 akan sama dengan VG2 ya. Dimana kalau G tadi teman-teman di sini pusat massa sistem partikel. Ya, itu ya. Penjelasannya. Jadi tidak jauh berbeda, hanya saja yang berbeda adalah ada simbol I-nya di sini yang menunjukkan nomor partikel ataupun jumlah partikel yang terlibat. Nah, ini teman-teman perlu jeli, perlu memperhatikan bahwa di sini ada simbol sigma, artinya penjumlahan, dijumlahkan ya. Dalam sistem partikel-partikel, prinsip momentum dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana perubahan momentum partikel-partikel dalam sistem mempengaruhi pergerakan dan posisi partikel dalam sistem tersebut ya. Jika ada gaya dari luar, maka itu akan mempengaruhi pasti ya. Orang berjalan di ada hambatan pasti akan berubah kecepatannya, atau mobil tersenggol pasti akan merubah arah maupun kecepatannya. Prinsip ini menyatakan momentum total sistem partikel-partikel akan tetap konstan selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Jelas ya, jadi kalau kondisinya itu tidak ada gangguan gitu ya, atau tidak diberikan gaya dari luar, ya maka akan sama. Atau artinya mobil yang melaju, ya, mobil yang sudah melaju dengan kecepatan tertentu 30 km per jam atau 60 km per jam, di detik pertama maupun detik kelima ataupun detik ke-10 momentumnya akan sama. Ya, ketika tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Ya, ini menunjukkan bahwa sigma P atau momentumnya itu konstan, di mana sigma P adalah jumlah momentum partikel-partikel dalam sistem. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya. Impuls dan momentum pada sebuah sistem partikel-partikel. Jika dalam mekanika klasik itu seperti gerakan planet dalam tata surya, gerakan bola-bola dalam sebuah lapangan, dan sebagainya. Di dalam mekanika fluida itu nanti bisa dipakai untuk menghitung pergerakan fluida dalam sebuah pipa atau kanal, ataupun menghitung tekanan dan kecepatan fluida pada titik tertentu. Lalu di bidang ilmu elektrodinamika, prinsip impuls dan momentum ini bisa digunakan untuk menghitung pergerakan partikel-partikel bermuatan dalam medan listrik dan medan magnet. Lalu contoh-contoh yang lain di dalam teknologi maupun industri bisa dipakai untuk perancangan mesin, perancangan kendaraan, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca. Ini adalah contoh-contoh aplikasi impuls dan momentum. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Jika ada dua gerbong ini ya, ini gerbong yang akan disambungkan. Gerbong A berjalan ke arah kanan ya dengan kecepatan 1,5 meter per sekon, sedangkan B itu dengan kecepatan 0,75 meter per sekon. Gerbong A di sini dituliskan, ini kurang lebih sama dengan yang ada di buku. Jadi nanti yang berbeda hanya masanya ini, tapi kurang lebih sama ya. 15 ton meluncur dengan kecepatan 1,5 meter per sekon.
Sedangkan gerbong B itu bermassa 12 ton dengan kecepatan 0,75 meter per sekon. Nah, yang menjadi pertanyaan atau soalnya adalah hitunglah kecepatan kedua gerbong kereta saat mereka menyatu. Kemudian yang kedua, besarnya gaya rata-rata yang terjadi apabila proses penyambungan terjadi selama 0,8 detik. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman ya. Jadi awalnya ini masing-masing gerbong punya massa, punya kecepatan sendiri. Lalu ini disambungkan ya, maka terjadi massa dari gerbong A dan gerbong B menyatu. Yang perlu diperhatikan lagi adalah kecepatan dua gerbong ini berbeda. Secara logika atau kita asumsikan boleh, karena gerbong A ini lebih berat dan kecepatannya lebih tinggi, setelah penyambungan kita asumsikan nanti akan bergerak ke arah sama seperti gerbong A, gitu ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Gerbong kereta berjalan ke kanan, ya, arah plus, dan gerbong kereta minyak berjalan ke arah kiri atau arah minus. Setelah proses penyambungan, diasumsikan kedua gerbong bergerak ke arah kanan ya, karena tadi ya kecepatan dan masanya lebih besar, maka kita asumsikan dia nanti akan bergerak ke arah kanan atau arah plus. Karena kedua gerbong menyatu, maka gaya F itu nanti akan saling menghilangkan. Nah, dari sini kita bisa menggunakan prinsip atau rumus kekekalan momentum. Ini adalah kondisi gerbong A, gerbong B. Mereka awalnya punya momentum ya. Momentum A berapa, momentum B berapa, itu akan sama dengan momentum setelah keduanya menyatu. Ya, tetapi di sini ada perbedaan. Ya. Kondisi pertama, massa gerbong A dikalikan kecepatan gerbong A dikurangi, ya ingat ya, karena ini arahnya berbeda maka ini dikurangi. Massa gerbong B dikalikan kecepatan gerbong B akan sama dengan massa keduanya dikalikan V2. Nah, V2 ini yang kita cari. Dari perhitungan bisa diketahui bahwa kecepatan setelah penyambungan itu sebesar 0,5 meter per sekon arah ke kanan. Lalu pertanyaan kedua, besar gaya rata-rata yang terjadi apabila proses penyambungan terjadi selama 8 detik. Nah, dari sini kita bisa menggunakan prinsip atau rumus yang di sini ya. Jadi ada gaya ya, sebenarnya pada saat penyambungan atau pada saat disambung itu ada gaya dari luar. Nah, kita menggunakan asumsi atau posisi gerbong A. Ya, jadi massa kalikan kecepatan atau momentum gerbong A pertama atau awal ditambah sigma F dt atau impuls atau gaya yang dikenakan pada saat penyambungan, maka akan sama dengan massa gerbong A dikalikan kecepatan gerbong A setelah penyambungan. Ya, teman-teman bisa memasukkan angka-angkanya. Kemudian juga perhatikan di sini minus karena ini ada tanda kutip gangguan gitu ya. Ada gaya yang mengarahnya berbeda. Maka minus akan sama dengan massa gerbong A kalikan kecepatan kedua setelah penyambungan. Tadi sudah ketemu 0,5. Maka gaya rata-rata atau gaya yang dikenakan pada saat penyambungan itu sebesar 18.750 Newton. Nah, ini kalau mau dicek dengan gerbong B atau gerbong minyak, teman-teman bisa melihat di sini hasilnya sama ya. Nah, ini nanti tolong dipelajari atau diulang-ulang dalam melihat video ini dan membaca buku diktat sehingga teman-teman bisa lebih mantap lagi dalam pemahaman. Demikian penjelasan singkat ini, semoga memberi pemahaman yang lebih bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya atau diskusi ketika di kelas. Oke, terima kasih. Selamat
siang.